Ibu bapak yang saya banggakan, alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah takdirkan kita bisa bertemu muda, bisa bertatap pandang dalam rangka PKKS SMP Negeri 1 Dermaga. Mudah-mudahan kehadiran ibu bapak semuanya langkahnya dijadilah ampunan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semuanya diismat, dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan afiat, sehat, sejahtera dunia, demikian pula akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di pagi yang cerah ini, di antaranya pembukaan, selanjutnya kedua sambutan dari kepala sekolah, sekaligus penyampaian profil sekolah. Ketiga, tanggapan pengawas. Empat, wawancara dengan orang tua siswa, komite, dan guru atau PTK, termasuk diantaranya tenaga pendidik dan kependidikan. Selanjutnya doa, dan yang terakhir adalah periksa dokumen kepentingan. Baik ibu bapak yang saya banggakan, kita buka ucapan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita Allah berikan kelancaran dan hasil yang bagus sesuai dengan diharapkan oleh kita semuanya. Amin. Kepala sekolah yang sekaligus penyampaian profil sekolah kepada ibu kepala dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi wasallam. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang mana hari ini kita telah diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada pengawas pembina SPD, MPD, sampai panjang yang saya hormati pembawa acara sekaligus Wakasek bidang kehumasan yang di depan kita, Ibu Wakasek bidang kedua, Bapak Wakasek bidang Satgas untuk kesiswaan, belum masuk ya, masih ada kegiatan. Bapak Ibu guru yang mewakili setiap mata pelajaran, Ibu Bapak dari komite dan pengurus setiap angkatan itu ada perwakilan yang berangkat 3 orang ya. Tas rasa terima kasih kepada guru-guru, terutama kepada saya pribadi yang namanya kado itu ada 34 lebih. Setiap kelas memberikan kado hari guru dari dari OSIS juga ada, terus berdatangan ke ruangan. Dan alhamdulillah pada saat hari guru upacara di SMA Negeri 1 Dermaga juga banyak kado yang diberikan dengan lapang. Terima kasih ya. Saya mengaku di sini setahun 2 bulan dan waktunya dinilai kerja apa saya kepala sekolah ya.
ini lapang penuh dengan bajaring bekas. Bingung mau upacara bagaimana? Di setiap lorong kerjasama dengan Pak Agus. Pak Agus kemarin, mabuk, tapi bingung. Kata Pak Agus, Pak Agus, kita cicil saja di buang. Itu hari pertama saya nyicil sewa mobil 10 kali. Itu hanya di depan saja. Dan benar sekali ambil itu 150. Itu 1,1 sampai sekarang tidak ada batang hidungnya ya Bu Haji Neneng, padahal Bu Haji Neneng kenal baik dengan pengawasnya ya, karena waktu pertama datang saya ke sini itu waktu hanya 1 bulan lagi, sampai saat ini saya belum tanda tangan Pak. Ada surat kunci tapi ini udah pada bisa. Dewan Pendidikan fraksi itu kontrol ke sini, ini sedang bocor karena beliau datang sedang hujan. Kebetulan kayaknya itu dia lihat sendiri. Jadi mungkin saya persiapan untuk 100%, dan yang paling menyedihkan pada saat bulan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat SMP Negeri 1 Dramaga, Kabupaten Bogor. SMP Negeri 1 Dramaga asalnya bernama SMP Negeri 1 Ciamas, yang merupakan kelas jauh dari SMP Negeri 1 Kota Madia Bogor
yang mulai dibuka pada tahun pelajaran 1978-1979 dengan jumlah siswa sebanyak 167 orang yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Karena belum memiliki gedung sendiri, sementara menumpang di SD Negeri 1 Dermaga yang sekarang bernama SD Negeri 1 Mangkajari. Baru pada tahun 1979 dibangunlah gedung SMP baru di tanah milik IPB seluas 6.740 meter persegi yang berlokasi di Jalan Babakan Dramaga, Kecamatan Ciamas saat itu. Dengan SK Mendikbud RI nomor 0189/O/1979 tanggal 3 September 1979. Pada mulanya, gedung baru tersebut memiliki beberapa ruang, yaitu 1. Ruang belajar 6 ruang, 2. Ruang guru 1 ruang, 3. Ruang perpustakaan 1 ruang, 4. Ruang laboratorium IPA 1 ruang, 5. Ruang tata usaha 1 ruang, 6. Ruang kepala sekolah 1 ruang, 7. Ruang OSIS 1 ruang, 8. Ruang PNR atau UKS 1 ruang, 9. Koperasi 1 ruang. Bangunan tersebut mulai saat itu siswa sudah belajar di gedung sendiri. Saat ini SMP Negeri 1 Dermaga telah memiliki ruangan sebagai berikut: 1. Ruang belajar 30 ruang, 2. Ruang guru 1 ruang, 3. Ruang perpustakaan 1 ruang, 4. Ruang laboratorium IPA 1 ruang, 5. Ruang tata usaha 1 ruang, 6. Ruang kepala sekolah 1 ruang, 7. Ruang OSIS 1 ruang, 8. Ruang PNR atau UKS 1 ruang, 9. Koperasi 1 ruang, 10. Laboratorium komputer 2 ruang, 11. Laboratorium multimedia 1 ruang, 12. Musola 1 ruang. Jumlah keadaan siswa pada tahun pelajaran 2022-2023 sebanyak 1.265 orang. Terdiri dari kelas 7 laki-laki 183 orang, perempuan 277 orang, jumlah 460 orang. Kelas 8 laki-laki 200 orang, perempuan 215 orang, jumlah 415 orang. Kelas 9 laki-laki 166 orang, perempuan 224 orang, jumlah 390 orang. Visi dan misi SMP Negeri 1 Dermaga. Visi: terwujudnya peserta didik yang unggul, kreatif, demokratis, inovatif, berbasis kearifan lokal dan lingkungan hidup, dengan dilandasi impact serta impact. Misi: 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Menjuarai berbagai prestasi akademik dan non-akademik melalui OSN, O2SN, atau S2 dan pentas PA di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. 3. Menumbuhkan kreativitas peserta didik melalui kewirausahaan dan pengembangan diri ekstrakurikuler yang terarah dan terencana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan. 4. Membekali peserta didik dan menanamkan standar keamanan
fondasi penulisan, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup, pendidikan lanjut. 4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium. 5. Standar sarana prasarana, lahan, bangunan, kelengkapan prasarana dan sarana. 6. Standar pengelolaan, rencana kerja sekolah, pelaksanaan rencana kerja sekolah, pengawasan dan evaluasi. 7. Standar pembiayaan, biaya investasi, biaya operasional, biaya personal, pasal 10 ayat 2 Permendikbud nomor 75 tahun 2016 menyebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan atau sumbangan bukan pungutan, transparansi dan akuntabilitas. 8. Standar penilaian, penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, penilaian oleh LDKS, pesantren kilat. Muharram bulan mulia, pada tanggal 8 Agustus 2022, SMP Negeri 1 Gramaga santuni anak yatim. Upacara Hari Pendidikan Nasional. Upacara pembukaan resmi. Sinergitas Gerakan Literasi Digital dengan Dinas Pendidikan. Jumat Bersih, peduli lingkungan, perawatan dan pemeliharaan tanaman. Berikut adalah dokumentasi kegiatan kreativitas. Lomba kreasi daur ulang. Lomba majalah tinggi. Kreasi fotobook. Media cetak.
Komite BLH Masyarakat, lorong depan sekolah. Penangguhan banjir dengan pembuatan 20 sumur resapan. Pembina bisa menilai selama setahun apa yang saya kerjakan, tapi yang 10 beruang itu tidak terekspos. Kenapa? Karena waktunya tidak bisa masuk, kata yang edit Bu terlalu panjang, kalau memberikan waktu hanya 30 menit itu kayaknya tidak bisa. Mungkin itu bahan untuk tahun depan. Ya, biar tahun depan saya juga masih ada kerjanya gitu Pak. Yang belum terpos nanti saya terpos karena masih banyak penanaman bangunan-bangunan yang belum diekspos di sini. Karena Borisnya banyak yang laporannya di tahun 2023. Jadi belum saya ekspos ke sini Pak. Padahal sudah saya laksanakan. Kenapa? Karena kalau tidak dilaksanakan sekarang seperti yang 10 ruangan, apakah ibu bapak yang kelas 7 berani memasukkan anaknya ke ruangan seperti yang ibu lihat semula ya? Ada ular segala macam ya, dan rongsokan yang saya keluarkan itu memakan waktu lumayan. Yang Pak Agus bekerja keras, plafon juga ya, nutup palung Pak. Plafon Bu dengan plafon yang parah ya, karena kalau memang dipaksakan siswa dengan keadaan plafon seperti itu, saya juga riskan, apalagi sekarang musim ini Pak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mungkin itu saja Pak yang berkaitan dengan 8 standar dan 5 kompetensi kepala sekolah yang saya jalankan. Mudah-mudahan Bapak tidak puas karena memang masih banyak yang ketinggalan, dan saya sisakan untuk tahun depan. Mudah-mudahan masih Pak Rasa di sini ya, biar bisa terus mendorong saya, memotivasi Bu begini dan sebagainya. Alhamdulillah berkat dorongan dan motivasi dari pengawas, saya terus bekerja, saya terus belajar ya. Dan mungkin ibu-ibu yang membantu saya ketawa Pak, lari terus kapan ini jalan kakinya katanya, ini dulu patah baik katanya. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini tidak berlari-lari ya Bapak, karena kita sudah punya bahan yang banyak ya. Bu Citra juga ini menata dapur luar biasa, dapurnya tidak disut sama Aujan. Perpustakaan juga tidak disut, padahal perpustakaan itu luar biasa Pak. Asalnya kayak gudang, sekarang sudah dibuka jadi 2 ruangan. Ya mudah-mudahan nanti diekspos ya. Tahun depan ya, cek celengan ya, berapa nabung gitu ya. Dekati cuman kan ada perbaikan lagi nanti Pak, insya Allah ya, mudah-mudahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selama saya setahun di sini, yang menilai tidak hanya Bapak pengawas, tapi para orang tua siswa juga pengawas saya, siswa juga, guru-guru perwakilan mata pelajaran juga mungkin ada di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Costa Rica menang melawan Jepang 2. Beliau laksana hamparan lautan. Kita telah menyaksikan paparan ibu, sungguh banyak perubahan. Ananda hadirin yang kami banggakan, kita berdua ya, karena sekarang hari Guru, maka kita nyanyikan himne Guru yang akan diikuti oleh Ibu Lydia. Terima kasih Pak Istimewa. Kita berkumpul di ruang ini untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Untuk selanjutnya, Bapak Pembina, Bapak Pengawas, dipersilakan untuk memberikan tanggapan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memaparkan apa-apa terkait tentang profil sekolah yang tadi ditayangkan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum baca tema, sampaikan saya sebagai pembimbingnya. Banyak pastinya, insya Allah hasil PKKS-nya sangat bagus ya. Sebenarnya ini dari tim kami ya, ada ya. Perwakilannya siswa-siswi SMP Negeri 1 Bangga yang saya cintai dan saya banggakan, lalu pula anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah bisa tidak bisa berdasarkan ada di potensi bahwasanya
PNS biasanya ini cerita dulu sebentar. Karena kalau tidak kenal maka kepala sekolah untuk menyiapkan anak-anak kembali lagi masuk sekolah. Dan mudah-mudahan kebanggaan ini menjadi kebanggaan kita bersama, menjadi penilaian yang sangat berharga buat semua. Mudah-mudahan satu kuncinya sebagai pendidik kita memberikan pelayanan terbaik untuk anak. Jadi itu kuncinya. Dengan sekarang rame-rame kurikulum merdeka, satu kuncinya berikan pelayanan terhadap anak didik semaksimal mungkin sehingga kita menjadi guru kesayangan. Di kemudian hari dikenang seperti apa tadi yang disampaikan, banyak kenangan-kenangan manis disampaikan kepada ibu dan bapak. Itu kunci dari penilaian hari ibu. Dan mudah-mudahan semua bisa memberikan pelayanan terbaik ya. Dari pengawasnya, dari ibu kepala sekolahnya, dari guru-gurunya, dari baik tingkat atau administrasi, dan semua bisa terlaksana di bawah bimbingan ibu kepala sekolah. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik buat kita semua. Tidak panjang lebar ya, kalau panjang terlalu lama mungkin nanti itu saja Bapak Pengawas Pembina tadi sudah menyampaikan selama Bali. Ya. Simply Dadan Amina Dadan Herdiana kalau itu kabinet dan SPD SPD sudah kita mah kan ambil bu pamit itu bapak di pendiaman Dadan Herdiana. Terus akhirnya pengawas pembina di wilayah Cisarua, Cijeruk, Sarung Sari, bukan saya menggidi. Kesana ke Pakasan, Pagintan. Terus kelompok kayaknya di Gadok itu di Gunung Gelis, Caket Sumarekon, tapi Sumarekon itu Pagintan anak Teopa, alhamdulillah ya, Teopa 12 sebenarnya. Dan saya kesebelasan tadi. Terus istri Gigi, ini sekarang. Ini untuk Gigi, masih terang ya. Tapi setelah tadi yang nggak pernah menyakiti hati perempuan gitu ya, secara pikir. Mudah-mudahan ya. Pagitan eta kalau dia memperkenalkan saya sangat tertarik kalau penyayangnya kalau sudah pendidikan simbol pendidikan mudah-mudahan objektif ya mudah-mudahan kenapa harus objektif karena untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi apa ceritanya ibu ceritakan aja, bapak ceritakan ibu bapak dulu apa yang mau silakan ceritakan kepada kami untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Untuk pendidikan Kabupaten Bogor khususnya umumnya untuk Indonesia. Ya. Panginten itu anu kami atur, punten di daerah Kabupaten Wilayah Taufiq wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, turun Bapak Haji Dadan Herdiana SPD MPD, Sinarang Pak Rasyad. Alhamdulillah, kurang biasa kenalan sareng Bapak Haji Dadan Herdiana SPD MPD. Alhamdulillah saya bisa pahamkan harus salam ini tos sabaraha puluh tahun sebisa dinasa tahun itu perubahan kemudian angkat tinggal usoca antara muda tina sadar minat tina bersama saya saja. Alhamdulillah ini sadayana kodok-kodok Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Padahal punten ambil bahasa Sundanya. Ngatos punten aku jadi itu. Ngatos ya. Masalah jelas ibu bapak yang saya banggakan wawancara dengan komite orang tua peserta didik dan tenaga pendidikan. Oh, punten tanggapan dari
bahasa Sunda mah adu palabaru. Iya. Tapi mah aslinya di Cirebon. Cirebon mah Jawa Ren ya. Di Jawa Sawaren gitu ya. Itu lagi dari Sunda dan palabaru. Ya baik, alhamdulillah kita panjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yaitu dalam rangka melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah. Itu judulnya ya, penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi kita akan menilai bagaimana apa-apa yang telah dikerjakan oleh kepala sekolah selama 1 tahun, ya, itu dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Ya, kenapa sekarang dilakukan di bulan November? Karena kami di bulan Desember sudah harus memberikan laporan, sehingga dari dinas memberikan tenggang waktu PKKS ini di bulan November dan Desember. Dan alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan kegiatan PKKS di Desember di satu Dramaga ini, dan insya Allah akan terus berlangsung untuk penilaian kinerja kepala sekolah ke SMP yang ada di Dramaga ini ya. Selanjutnya salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kita selaku umatnya. Semoga selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Syafaat ketika kita hidup di dunia ini, dan yang paling utama adalah syafaat kita ketika kita hidup di akhirat. Oke ya, saya tidak mengatakan di sini tidak ada konsep kematian dalam Islam. Ya, jadi kematian itu hanya mengalihkan kehidupan di dunia ke kehidupan di akhirat, gitu ya. Jadi insya Allah dengan kehidupan di dunia yang singkat ini, semoga kita bisa mendapatkan melakukan amal-amal soleh ya untuk bekal kehidupan di akhirat kelak. Karena Rasulullah menyatakan akhirnya majroatul akhirat, bahwa dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam ya, tempat kita untuk melakukan amal-amal soleh dalam rangka membekali diri kita untuk kebahagiaan hidup kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Selanjutnya Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dramaga yang saya banggakan, yang saya hormati, dan juga teman sejawat kami Pak dan Herdiana. Alhamdulillah ya, betul SPD NPD selaku teman sejawat yang diberikan tugas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selaku tim penilai kinerja kepala sekolah ya. Dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu guru dari Wakasek, wakil kepala sekolah baik bidang akademik, bidang humas, siswa dan sarana prasarana, dan juga tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang saya hormati pula. Dan juga yang kami banggakan para wakil orang tua siswa ya. Alhamdulillah tadi saya mencatat jumlah siswa kita ada 1.260. Salah sebut itu Pak, angka 1 disebut 6 sama 25. Oh. Ada 1.210. Oh, 1.210 sekarang berada di pundak ibu-ibu yang 10 ini. Tolong dari 1.210 ini suarakan kepada kami ya, apa yang diinginkan oleh orang tua siswa. Oke, untuk apa? Terus agar SMP Negeri 1 Dramaga ini terus makin maju, makin berkembang ya. Oke, jadi 10 ini nanti yang mewakili gitu ya dari orang tua siswa untuk menyampaikan berbagai aspirasinya supaya sekolah kita ini terus makin berkembang ya. Oke, dan juga yang Bapak cintai siswa-siswi SMP Dramaga 1, semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan menjadi anak-anak yang sukses ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Suksesnya orang
Ustadz Agus ya, jadi sebagai guru agama Islam ya. Oke, jadi tadi bagaimana kita menjadi orang yang sukses adalah untuk memperoleh bahagia dunia dan akhirat, dan diakhiri yaitu dengan husnul khotimah. Itu prestasi yang terbagus ya. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Dan Rasulullah menyatakan ya, dari aja dengan dua hajar nenek juga sama ya. Beliau adalah senioritas saya ya, alhamdulillah. Cuma beliau ini tawadu, gak mau jadi kepala sekolah, gak mau jadi sekolah sama lagi gitu ya. Pokoknya mau tetap aja komitmen ya, istiqomah jadi guru agama aja ya, alhamdulillah. Dan saya juga ya, begitu sangat bagus antusias dari siswa-siswinya untuk kegiatan keagamaan. Itu menunjukkan salah satu keberhasilan dari guru pendidikan agama Islam yang berkolaborasi dengan seluruh guru yang ada. Karena tidak mungkin ya kan, kalau hanya oleh guru pendidikan agama Islam saja. Justru ini adalah menjadikan sebuah kebersamaan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kegiatan PKKS ini adalah intinya apa itu? Saya mengatakannya marwahnya. Apa itu? Semangatnya PKKS ini adalah ya, diharapkan sangat berdampak untuk kemajuan dunia pendidikan. Kalau kita di sini di SMP Dramaga 1 berarti ya, bagaimana kegiatan PKKS ini berdampak untuk terus meningkatkan dan mengembangkan SMP Negeri 1 Dramaga ini. Oke, saya tanya dulu nih kepada Bapak dan Ibu, merasa puas nggak apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah? Puas ya? Yakin puas? Selesailah kalau sudah puas. Ya, artinya kalau sudah puas itu sudah sampai ke titik kulminasi. Nah itu yang saya maksud. Jangan merasa puas. Ya, oke. Sebab kalau puas nantinya grafiknya jadi turun karena sudah ada di titik kulminasi, titik yang paling tinggi. Ya. Oke, beliau sudah membangun SMP Negeri 1 Dramaga ini dari titik yang nazir, yang rendah, ya kan? Sekarang sudah berproses dengan progres yang sangat bagus. Oke, ya. Oke, tadi saya mengatakan kalau jangan merasa puas, karena kalau sudah merasa puas nanti akan turun grafiknya. Oke, ya. Paham ya? Iya, paham. Biar Ibu Kepala Sekolah yang sudah ngajak lari kok sekarang ngajak jalan, ya kan? Nggak bisa, ya kan? Habis lari sekarang maraton, ya kan? Jika perlu sprint, ya kan? Iya dong. Tinggal para kasetnya. Ibu kapan atau jalan-jalannya? Aku ayo mangga silakan refreshing. Berarti ya enak kalau tadi ajakan ya. Oke, nggak apa-apa, saya senang ya. Oke ya, karena ini adalah untuk membangun kebersamaan. Beliau tadi sudah menyampaikan dan saya sangat mengapresiasi ya, dengan kompetensi sosial beliau, dengan kompetensi kepribadian beliau ya, untuk membawa SMP Negeri 1 Dramaga ini terus makin maju, makin meningkat. Semangat ya Bu ya. Oke, nanti tolong sampaikan kepada kami dan wawancara ya, apa yang diinginkan supaya SMP Negeri 1 Dramaga ini akan terus makin maju. Bayangin dong, ini terlahir Dramaga 1 ini 1978-79. Berarti sekarang usia sudah berapa? Ayo Bapak hitungkan. Hah? Sudah 43 tahun. Oke, muncul nah, ya kan? Kita nah, ya kan? Oke, bawa lari, bawa sprint ya, supaya anak-anak kita mampu berkompetitif dengan, mohon maaf ya, anak-anak yang Bapak banggakan yang mencintai, kalian sekarang harus mampu bersaing, mohon maaf, bukan hanya tingkat lokal, bukan hanya tingkat regional, bukan hanya tingkat nasional, tapi kalian harus berhadapan dengan tingkat internasional.
Ya, karena kalian berhadapan dengan era globalisasi. Ya, mohon maaf, jangan sampai anak-anak didik kita, ya, setelah dewasa menjadi penonton. Ngerti maksudnya mana? Ya, karena kan sekarang kita tidak bisa menutup tenaga kerja dari luar negeri. Ya, nah kalau terus sampai nanti tenaga kerja kita diisi oleh tenaga dari luar negeri, bagaimana dengan anak-anak kita untuk ke depan? Ya, pertanyaannya kenapa? Ya, tenaga dari luar negeri, mohon maaf nih. Ya, mungkin, ya, kemampuan berkompetitif, kemampuan dalam bersaing, ya, katakanlah kalah. Kompetisi apa? Anak-anak yang mau bangsa dicintai, ya. Kompetisi yang harus kalian hadapi adalah kalian harus memiliki kompetensi, punya kemampuan yang tinggi. Betul, ya tuh, tandanya boleh lama, kayak dari sama ya, oke, sesuai. Karena ini loh yang harus kita, ya, dengungkan dengan kegiatan PKKS ini, mempersiapkan kalian sebagai anak didik untuk bisa mampu bersaing dengan internasional, dengan era globalisasi. Sekarang sudah tidak bisa menutup mata, ya. Jadi kalian harus siap untuk mempersiapkan diri mampu bersaing dengan yang ada di luar sana. Artinya adalah bagaimana kalian memiliki kompetensi yang excellent. Siap? Siap ya, oke. Alhamdulillah. Mana nih ketua OSIS? Ada ketua OSIS yang baru mana? Oke, mana ketua OSISnya? Oh, ketua OSIS yang baru mana? Oke, selamat ya deh ya. Oke, bawa teman-teman kalian ya. Oke, siap? Oke ya, menjadi anak-anak yang punya prestasi yang tinggi. Oke ya. Kalau sudah berbicara pada OSIS, satu, ya kan? Bagaimana agar anak-anak kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang bagus, budi yang bagus. Ya, kedua, jangan lupa ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oke ya, 10 segmen itu ya. Kemudian bagaimana dalam olahraganya, bagaimana dalam seninya, bagaimana dalam bahasanya. Kembangkan 10 segmen yang ada di OSIS. Ya, oke. Kombinasinya siapa? Boleh Pak, boleh. Paris, oke ya, siap Paris ya, oke ya. Kita pengen makin berjejer tuh apanya prestasi piala-pialanya, oke ya. Tunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Dramaga ini adalah sekolah yang excel, sekolah yang sangat bagus, yang sangat baik ya. Oke, satu, akhlaknya yang bagus. Kedua, silakan asah terus pengetahuannya, kognitinya, dan yang ketiga adalah keterampilannya, keahliannya. Saya yakin ya, di sini tempatnya guru-guru senior, ya kan? Ini Dramaga 1 lah, ya kan? Guru-guru senior. Yang pensiun 4, diperpanjang. Ya, oke. Kalau nanti punya pensiun, saya juga nanti Agustus selesai. Iya, ya. Tinggal berapa bulan lagi gitu ya. Tapi kan dalam Islam nggak ada istilah pensiun ya. Oke, terus kita berkarya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, di sini tempatnya guru-guru yang senior. Saya yakin paham banget ya bagaimana untuk memajukan lembaga pendidikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, sadaqallahu alazim. Itu kata kuncinya. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah bersama-sama dan jangan bercerai-berai. Ya, karena konon katanya peribahasa Indonesia bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Iya, oke. Jangan bercerai-berai, ya. Dan saya yakin ibu kepala sekolah paham banget itu bagaimana
Saya secara keseluruhan sudah mengapresiasi. Jadi ini sudah serasa PKKS ini sudah serasa akreditasi. Ya, iya. Jadi saya sudah lihat dokumennya, dokumen di administrasi gurunya, dan juga baru lihat-lihat di manajerialnya. Belum sempat diaduk-aduk semua ya, tapi baru dilihat sebagian. Tapi sudah menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu hal yang bagus. Ya, nanti tinggal kami nanti akan dilihat bagaimana lebih mendalamnya, gitu ya. Oke, saya ingin mengatakan begini: ketika PKKS-nya berhasil dengan bagus, insya Allah akreditasi kecil. Amin. Iya, ya. Kenapa saya mengatakan itu? Mohon maaf, saya termasuk adalah asesor yang diberikan kepercayaan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk melakukan penilaian sekolah-sekolah. Ya, oke. Jadi ketika PKKS-nya bagus, saya yakin menjamin insya Allah untuk akreditasi itu kecil. Oke ya. Nah, saya hanya ini saya ingin sampaikan, walaupun tadi sudah muncul apa yang disampaikan oleh beliau, ya, PKKS ini nuansanya Januari 2022 sampai Desember 2022. Kalau tadi airnya, sekarang kuehnya. Oke ya, insya Allah makin lama lagi ya kan. Insya Allah, iyalah. Sebab kalau hanya formalitas begitu aja sayang banget PKKS ini, ya. Oke. Jadi sampai kami 8 standar itu yang terjadi Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Saya tadi sudah tulis nih, ternyata munculnya di akhir, ya. Kita pengen melihat before-nya seperti apa, after-nya seperti apa, sebelumnya itu seperti apa sih, ya. Dan setelah beliau dengan kinerja selama 1 tahun, apa terjadi perubahannya, sehingga nanti bisa melihat, oh ini sebelumnya dan ini sesudahnya, maka akan terlihat kinerjanya. Oke ya, ini yang disampaikan adalah di 8 standar, tidak hanya pada sarana prasarana saja, karena di tenaga pendidikan saya yakin selama 2022 awal sampai dengan sekarang mungkin terjadi perubahan ya. Paling tidak yang tadinya baru S1 ya mungkin sekarang sudah S2, ya kan? Sudah ada Bu yang perubahan itu? Ada? Oke. Termasuk Ibu? Alhamdulillah, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guru SMP tolong jangan kayak guru TK. Kenapa jangan kayak guru TK? Guru TK syaratnya adalah S1. Ya. Masa guru SMP masih S1 juga, ya kan? Ayo dong, guru SMP ke S2. Insya Allah iya. Insya Allah banget. Kalau insya Allah berarti belum punya harapan ya. Oh, dari Bu Mutiara. Oke. Mana? Ibu. Oke, alhamdulillah. Sudah ini saya pengen tadi lihat ada berapa sih yang S1-nya, sudah berapa sih yang S2-nya. Oke. PNS-nya ada berapa? Non PNS-nya ada berapa? Oke, ya. Wah, ada di data. Saya ingin mengatakan ketika asesor dibuat terperangan oleh tampilan profil yang disampaikan oleh kepala sekolah, udah tuh nilai A sudah ada di tangan. Iya, ya kan? Oke, bagaimana penampilan itu bisa disajikan? Oke ya. Dan saya tadi awalnya beliau menyatakan tentang sarana prasarana itu bagus banget, gitu ya. Karena seseorang itu kan yang dilihat awalnya adalah tampilannya dulu, ya kan? Kalau sudah tampilannya bagus, tampilannya menarik, konon kata iklan, ya kan? Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya ada, ya kan? Oke, ini saya sudah banyak melihat perubahan-perubahan yang ada
di lingkungan kita ya, sehingga insya Allah ketika itu sudah disajikan dengan bagus, dengan afik ya, insya Allah asesor penilai itu sudah kalah tuh, sudah KO oleh apa yang disampaikan oleh kepala sekolah. Oke ya. Jadi itu yang menjadikan acuannya, sehingga menurut saya banget kan yang lama ditampilkan, yang baru hasil karya beliau 10 kelas ya, yang konon tadi isinya ada makhluk apa tuh ya kan, itu prestasi besar ya kan, sayang sekali itu tidak tertampilkan. Oke, nggak boleh dinilai nanti tahun 2023 mah dari mulai Januari lagi. Iya ya. Oke, itunya ya. Tolong dikemas lagi, lebih apik lagi ya, supaya betul-betul bisa menjadikan sesuatu yang membuat terperangan gitu ya, sebuah penilaian yang bagus dari kata-kata asesor dari penilai. Oke, dan saya ingin sedikit nambah lagi. Bapak dan Ibu, saya pengalaman kecil ya, kecil atau besar ya, besar juga. Saya dipasangkan ketika menjadi asesor dengan dosen dari UIN Yogyakarta. Oke, pertama perkenalan dia gelar doktornya bukan satu. Doktor apalah bagian apa gitu ya, apa dua doktor apa lagi gitu ya. Pas kenalan dengan saya, Pak nanti kalau nilainya harus berbeda, dia tidak layak. Ada apa? Oke, kalau berbeda itu wajar, asesor 1 dan asesor 2 berbeda. Beliau mengatakan, katanya kalau asesor yang lama apalagi dari pengawas akan memberikan nilainya itu begitu, katakanlah mudahnya, siapa bilang? Ya, siapa bilang? Oke. Ya, karena kita observasi, kita melakukan, lihat faktanya seperti apa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampai hampir ujung dari akreditasi, saya kekeh dinilai A, beliau kekeh dinilai B. Dan itu melakukan akreditasinya dengan online, dengan daring, ya, dengan virtual. Itu ketika melakukan observasi, ada petugas yang disiapkan oleh sekolah untuk suruh jalan-jalan, bawa HP, muter-muter, ini ruangan ini ruangan ini, ya, sampai hampir terakhir hari. Mari kita duduk, buka baca doa, mudah-mudahan apa yang harus kita lakukan ke belakang ini mendapatkan dari dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirin yang menghargai sholat alhamdulillah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah, karena manusia la ilaha illa anta